Maraton telah berkembang lebih dari sekedar perlombaan menjadi fenomena global yang menarik perhatian jutaan orang di seluruh dunia. Benarkah hanya sekedar FOMO? Saat ini, lari menjadi salah satu olahraga favorit masyarakat dari segala usia. Lari menjadi pilihan karena dianggap mudah, murah, dan bisa dilakukan di mana saja. Bicara soal lari, maraton menjadi kontestasi lari yang memiliki daya tarik tersendiri. Berlari dengan menempuh jarak 42,195 km bukan hanya sekadar olahraga fisik, melainkan uji ketahanan, mental, dan tekad seseorang. Bermula dari kisah legendaris prajurit Yunani bernama Philippides atau dikenal juga sebagai Pheidippides yang berlari dari kota Marathon ke Athena sejauh 25 mil. Saat itu, Pheidippides berlari untuk menyampaikan berita kemenangan Yunani atas Persia dalam pertempuran Marathon tahun 490 sebelum Masehi. Sayangnya, Pheidippides meninggal setelah berhasil menyampaikan misi kemenangan tersebut. 2000 tahun berlalu, seorang delegasi Perancis untuk Komite Olimpiade Internasional, Michael Bril, mengusulkan agar lomba lari menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada Olimpiade modern pertama tahun 1896. Saat itu, jarak yang ditempuh sejauh 24,8 mil dengan rute dari maraton ke Stadion Panathinaik di Athena. Lalu, jarak maraton diubah pada ajang Olimpiade London 1908. Saat itu, Raja Edward VII dan Ratu Alexandria menginginkan agar perlombaan maraton dimulai di Kastil Windsor agar keluarga kerajaan dapat melihat garis start. Setelah dihitung, jarak antara kastil dan Stadion Olimpiade di London terbukti menjadi 26 mil atau sekitar 41 km. Lalu pihak penyelenggara menambahkan yard ekstra ke garis finish sejauh 385 yard. Sehingga para pelari akan finish di depan kota kerajaan raja dan ratu. Kemudian pada Olimpiade 1912, panjang lintasan maraton kembali diubah menjadi 40,2 km dan diubah lagi menjadi 42,75 km pada Olimpiade 1920. Tercatat dari 7 Olimpiade pertama, sudah 6 kali jarak maraton berbeda-beda antara 40 dan 42,75 km. Akhirnya, pada tahun 1924, jarak lari maraton distandarisasi untuk semua maraton di ajang Olimpiade masa mendatang menjadi 42,195 km atau 26 mil 385 yard. Maraton modern bukan lagi hanya ajang perlombaan biasa, tetapi juga acara yang menyatukan orang dari berbagai belahan dunia. Salah satu ajang maraton yang paling terkenal ialah Boston Marathon yang diselenggarakan sejak 1897 dan menjadi ajang maraton tahunan tertua di dunia. Boston Marathon juga memegang kehormatan sebagai maraton besar pertama yang secara resmi menampilkan peserta wanita pada tahun 1972. Lebih dari 800 ajang maraton berskala internasional diselenggarakan setiap tahun. Tetapi hanya 7 ajang maraton yang memiliki gelar World Marathon Major, di antaranya Tokyo Marathon, Boston Marathon, London Marathon, Berlin Marathon, Chicago Marathon, New York City Marathon, dan baru saja bergabung secara resmi menjadi World Marathon Majors ke-7 ialah Sydney Marathon di tahun 2025. Keenam kompetisi maraton tersebut menjadi ajang lari paling bergengsi dan paling populer di dunia. Diikuti puluhan ribu peserta mulai dari atlet profesional, amatir, dan elit yang sama-sama bersaing untuk menyelesaikan tantangan lari sejauh 42,195 km dengan melintasi beberapa jalan kota yang paling terkenal di dunia. Di Indonesia sendiri, maraton pertama kali diselenggarakan pada tahun 1999 di Pulau Bali atau yang dikenal dengan nama Bali Marathon. Bali Marathon menjadi satu-satunya kompetisi lari maraton yang tersertifikasi World Athletic Elite Label Road Race di Indonesia dan juga tergabung sebagai anggota Association of International Marathon and Distance Race.
Selain Bali Marathon, ada pula 3 event maraton bergengsi lainnya yang diselenggarakan setiap tahun di Indonesia, yakni Borobudur Marathon, Bandung Marathon, dan Jakarta Marathon. Di beberapa kompetisi maraton, pihak penyelenggara juga membuka race dengan jarak yang lebih pendek untuk mengakomodir antusias masyarakat yang baru saja mulai mengikuti kompetisi lari, seperti 5 km, 10 km, ataupun half marathon yakni 21 km. Sekarang ini tidak sedikit masyarakat yang berlomba-lomba untuk ikut serta dalam kompetisi maraton. Selain untuk menantang fisik, maraton juga menjadi cara bagi banyak orang untuk mendorong batas diri, menguji ketahanan, dan meraih kepuasan dari pencapaian pribadi. Lari ya buat happy aja, sama hobi sih. Jadi sebenarnya saya ikut race maraton itu sebagai apresiasi udah latihan sejauh ini gitu. Jadi selebrasi aja gitu, untuk selebrasi. Wah gitu, sekalian jalan-jalan. Investasi untuk masa depan sih, investasi kesehatan terutama di jantung, karena kan kita nggak tahu ya nanti bagaimana waktu kita tua atau apa. Jadi ya mulai dari sekarang nih olahraga, mulai dari berlari lah istilahnya, itu yang paling mudah dilakukan kan, itu investasi jantung, kesehatan jantung di masa depan. Satu sih pasti buat badan sehat dan punya aktivitas yang simple bisa saya lakuin, nggak terlalu repot. Pertama, pengen lari 100 maraton, minimal 100 maraton dalam hidup. Tak sampai di situ, maraton juga menawarkan pengalaman berlari di berbagai rute ikonik, sehingga membuat perjalanan lari maraton semakin berkesan. Sehingga tak heran jika saat ini maraton juga sekaligus dijadikan ajang untuk memperkenalkan dan mempromosikan wisata di suatu kota hingga negara. Maraton itu penyelenggaranya sekarang tidak lagi hanya dilihat dari sisi lombanya saja, tapi dikaitkan dengan wisata sekarang. Sehingga lomba lari maraton itu dikemas dengan namanya program sport tourism. Bahkan pada saat pertama kali dilaksanakan di Indonesia kan juga punya maraton ya. Misalnya Jakarta Marathon itu tahun 2015 memang. Itu penyelenggaraan siapa? Kementerian Pariwisata. Nah, tentu juga dengan Kementerian Olahraga, dengan PASI ya. Tapi itulah linknya, sehingga PR untuk maraton itu menyebar kemana-mana di seluruh dunia, sehingga orang yang punya kegemaran berlari jarak jauh itu tidak sekedar nanti cari hadiahnya ya, tapi memang itu sebuah legacy gitu. Semakin populernya olahraga lari, khususnya maraton di kalangan masyarakat juga turut menumbuhkan hadirnya komunitas lari. Tidak hanya berlari sendiri, para peserta maraton juga sering berlatih dalam komunitas. Komunitas lari ini menjadi tempat untuk berbagi motivasi, pengalaman, dan tips latihan yang sangat dibutuhkan bagi mereka yang ingin menyelesaikan maraton. Bahkan, mereka juga memiliki pelatih sendiri untuk melatih dan memastikan teknik berlari yang dilakukan sudah tepat. Sebab, lari maraton bukan hanya sekedar lari biasa. Jadi, kalau lari itu nggak hanya cuma lari, banyak aspek faktor yang harus kita latih. Ya, jadi orang asal lari bukan hanya asal lari, kita harus perbaiki dari tekniknya. Teknik dia sudah benar belum? Karena kan maraton ini lari durasinya lama ya, berjam-jam dia lari. Beda sama lari jarak pendek, lari 100 meter. Itu beda, jadi banyak faktor yang harus kita perbaiki atau kita latih. Jika dilakukan dengan tepat, lari maraton memiliki segudang manfaat bagi tubuh. Meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, melatih kekuatan otot hingga menambah panjang usia hidup. Yang pertama jujur jarang sakit, karena kita kan konsisten terus untuk berolahraga ya. Jadi pentingnya olahraga ternyata untuk tubuh itu baik banget. Kita jadi cepat untuk tidur, rileks. Selanjutnya pola makan juga terjaga gara-gara kita harus menjaga porsi latihan kita. Kalau makanan kita salah, latihan kita mungkin akan sedikit terganggu karena mengalami berbagai macam kendala seperti mungkin diare, sakit perut.
yang pasti badan lebih sehat ya, terus jadi rutinitas, jadi nambah latihannya, jadi ya udah lebih segar, lebih ya pokoknya lebih fit aja sih ngerasanya. Memang, lari maraton memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Tapi manfaat itu hanya bisa dirasakan jika dipersiapkan dengan baik. Mulai dari latihan yang konsisten, pola makan seimbang, hingga istirahat yang cukup. Itu semua menjadi kunci untuk meraih manfaat maksimal dari maraton. Jadi tadi pertama kenalan dulu sama badannya, sehat apa enggak. Nah berikutnya yang perlu dikerjakan adalah ya latihan gitu. Tadi bicara maraton juga itu kan sangat amat berat ya. Lari itu 42 kilo kan nggak pendek, jauh loh 42 kilo itu kan. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kita pengen ikutan maraton, jangan sampai tanpa persiapan atau persiapan bener-bener ala kadarnya doang. Yang namanya orang maraton kan bisa sampai 6 bulan latihannya. Dan itu benar-benar latihan yang terprogram gitu, bukan cuma sekedar lari tiap habis sholat subuh, enggak, ada programnya. Jadi tadi selain kita pastikan kesehatannya, pastikan juga keterlatihannya. Udah terlatih belum? Barulah kita milih, kita bicara nyiapin sepatu, kita bicara nyiapin nanti mau pakai jersey apa, warna-warni biar kelihatan kamera gitu kan. Jadi itu later lah, kita mau bicara target finish berapa, kita bicara mau lari bareng sama siapa itu ntar. Tapi yang pasti tadi, sehat apa enggak sama keterlatihannya seperti apa. Lebih dari sekedar olahraga, maraton bagi banyak orang adalah sarana untuk meningkatkan diri. Bagi sebagian orang, mencapai garis finish adalah kemenangan besar atas diri sendiri sebagai sebuah pembuktian bahwa dengan disiplin dan ketekunan semua hal menjadi mungkin. Namun persiapan yang matang dan memastikan kondisi kesehatan diri adalah langkah penting sebelum memulai tantangan ini. Dengan kesiapan fisik dan mental yang baik, setiap langkah menuju garis finish menjadi lebih bermakna.